keputusan membuka kembali sekolah dengan sejumlah syarat tertentu membawa kabar gembira bagi para siswa yang kesulitan mengikuti pelajaran secara online. Orang tua juga lebih punya waktu untuk bekerja atau hal lain di rumah selain mendampingi anak belajar. Namun masih ada risiko penularan COVID-19 di sekolah yang patut menjadi perhatian. Sekolah sebagai tempat berkumpul banyak orang sangat berpotensi menjadi titik penyebaran virus corona. Terlebih anak-anak pada umumnya belum mampu mematuhi protokol kesehatan, terutama yang berusia muda. Karena itu, anak perlu diberi pemahaman agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan guna menekan risiko penularan. Selain penerapan protokol kesehatan, upaya pemerintah saat ini adalah menggalakkan program vaksin terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Demi kelancaran proses pembelajaran tatap muka, Yayasan Pendidikan Citra Al-Madinah pada Senin pagi 21 Februari 2022 menggelar vaksinasi serentak. Puluhan siswa sekolah dasar ikut serta dalam kegiatan vaksin ini. Sekolah yang beralamat di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat ini sebenarnya telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19, namun untuk memberi rasa aman, sebagian besar para siswa-siswi menginginkan dirinya untuk segera divaksin. Atas dasar tersebut, pihak yayasan mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini. Pembukaan vaksinasi ini dihadiri oleh anggota DPD RI Emma Yohana, pihak Puskesmas, Kapolsek Padang Barat, Lurah Padang Barat, serta puluhan orang tua yang ikut turut mendampingi anak-anak mereka. Anggota DPD RI Emma Yohana yang juga ketua yayasan mengatakan, jika kegiatan vaksinasi ini terlaksana tanpa unsur paksaan dan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua, bahkan kemauan dari murid sendiri. Senator asal Sumatera Barat tersebut melihat antusias anak-anak untuk divaksin sangatlah tinggi. Dengan jumlah siswa di sekolah tersebut sebanyak 150 orang, awalnya yang mendaftar sekitar 50 orang. Namun pada hari pelaksanaan jumlahnya terus bertambah. Jika ditambah dengan anak-anak yang telah divaksin secara mandiri, maka total siswa dan siswi yang sudah divaksin melebihi angka 50%. Anak-anak pada siang hari ini, sekarang sudah jam 9 ya, kita ini dan saya yakin ini Bu Dokter nanti akan mendampingi ya. Yang penting anak-anak jangan ragu, orang tua kita berikan dukungan kepada anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita ingini. Anak-anak ini semua ibu-ibu, bapak-bapak ikut dengan kesadaran sendiri, karena kami di yayasan ini tidak ada satupun paksaan, tidak boleh ada satupun paksaan. Melalui pendekatan mereka siap dan mereka yang menginginkan. Malah di luar ini sudah ada hampir 20 orang yang mandiri. Jadi kita berikan dukungan kepada anak-anak kita. Pemberian vaksin bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari infeksi virus yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena sistem tubuh sudah mengenali virus terlebih dahulu, sehingga respon tubuh terhadap infeksi virus akan lebih cepat. Tujuan utama vaksin adalah pembentukan herd immunity. Ada orang tua itu tidak setuju anaknya divaksin. Di sini tidak ada paksaan. Sebetulnya dari pihak sekolah sudah memberikan berbentuk surat kepada orang tua untuk dilakukan persetujuan dari orang tua untuk dilakukan vaksin terhadap anaknya. Gunanya untuk apa? Lebih jelasnya, untuk vaksin ini nanti ada ahli. Ahlinya siapa? Dokter. Nanti dokterlah yang akan memberikan pemberitahuan kepada kita semua bahwa apa gunanya vaksin ini untuk anak-anak kita. Sekarang ini vaksin itu yang kita laksanakan umur 6 sampai 11 tahun. Anak-anak maupun remaja juga termasuk kelompok yang rentan terkena COVID-19.
Adanya mutasi COVID-19 varian Delta menyebabkan tingkat risiko penularan COVID-19 meningkat, serta varian terbaru Omicron. Di Sumatera Barat sendiri terpapar varian Omicron mengalami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir. Dengan imunisasi yang ibu lakukan pada anak sejak lahir sampai mungkin SD ya. Cuman bedanya vaksinasi COVID ini adalah imunisasi yang kita berikan untuk meningkatkan antibodi atau kekebalan tubuh kita terhadap penyakit COVID. Misalnya kalau imunisasi campak berarti terhadap penyakit campak, itu saja bedanya ya. Untuk pelaksanaannya nanti kita ada 4 meja. Di meja pertama kita ada meja pendaftaran, kemudian di meja kedua ada meja screening dan pemeriksaan fisik. Yayasan Pendidikan Citra Al-Madinah yang memiliki visi kreatif, inovatif, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, dan berbudaya. Selain itu, yayasan ini juga mengembangkan budaya ramah anak, di mana pihak yayasan, tenaga pengajar, serta para orang tua menjalin hubungan kedekatan secara emosional. Contoh kedekatan seperti dalam pelaksanaan vaksin kali ini, pihak yayasan mengajak anak-anak dan orang tua hanya melalui pesan grup, di mana guru dan orang tua dapat mengedukasi anak-anak mereka, yakni memberikan pemahaman akan pentingnya vaksin. Jadi di awal mereka sudah mendaftar, kemudian kita cari waktu dan tanggalnya, ternyata itu nambah terus. Malah sampai hari ini mereka sudah lebih 72 orang ya yang mendaftar. Sementara kita kan jumlah murid kita ada 150, memang kita nggak banyak. Kemudian sudah ada yang vaksin duluan, itu sekitar 22 orang ya. Dan hari ini pun kita batasi dulu karena nanti kita akan adakan sekali lagi ya, supaya ini anak-anak tidak merasa terpaksa, dia tidak takut ya. Jadi tidak ada istilah umpamanya kenapa anak-anak dipaksa untuk vaksin, tidak. Kalau di sini kita betul-betul kesadaran dari anak-anak dan kesadaran dari orang tua ya. Nah, karena di sini kita kan memang ramah anak. Kami di sini betul-betul antara guru, orang tua dan anak itu hubungannya sangat dekat sekali ya. Mereka yang minta, teacher kapan kami divaksin, kapan kami divaksin kan gitu. Nah, kita siapkan dulu. Dan saya sebagai ketua yayasan mengatakan saya harus hadir, saya harus dampingi mereka, kita melihat kondisinya ya, kita koordinasi dengan puskesmas, mereka oke, maka pada hari ini kita adakan. Peran serta dorongan dari orang tua untuk mengedukasi anaknya merupakan kunci suksesnya kegiatan vaksin. Karena usia anak 6 hingga 11 tahun harus melalui persyaratan orang tua. Bedanya di Yayasan Pendidikan Al-Madinah, di sini syarat telah divaksin tidak menjadi syarat wajib dalam proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun demikian, para orang tua terlihat ramai datang ke sekolah guna mendampingi anak-anak mereka. Ruth Mary misalnya, ia dan para orang tua lainnya mendukung gelaran vaksinasi yang diadakan di sekolah. Mereka berharap dengan bervaksin, pendidikan dapat berjalan dengan normal. Saya mendukung kegiatan vaksinasi karena tujuannya kan baik, tujuan untuk kesehatan anak-anak kita. Jadi anak saya ikutkan vaksin hari ini. Harapannya gimana Bu setelah divaksin ini Bu? Setelah divaksin ya harapannya semua anak-anak Indonesia sehat, terus aktivitas bisa berjalan normal lagi nih seperti biasa.
Kepala SD Citra Al-Madinah, Rimita Ningsih menyebutkan, antusias siswa untuk divaksin sangat tinggi. Meski sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM, namun sebagian besar siswa dan siswi tetap menginginkan dirinya untuk segera divaksin. Sedangkan dalam mensosialisasikan kegiatan vaksinasi ini, pihak sekolah atau yayasan melakukan secara edukatif, persuasif, di mana siswa dan orang tua dengan penuh kesadaran datang ke sekolah untuk melakukan vaksin. Atas dasar hal tersebut, pihak yayasan mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yakni pihak tenaga kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Padang Pasir sebagai vaksinator. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita antusiasnya sangat besar sekali. Mereka berharap juga vaksin ini segera dilaksanakan karena Bu Mitas juga sudah punya jangka waktu mulai dari awal sosialisasi sampai sekarang, baru hari ini bisa terrealisasi dengan baik. Itu juga berkat dukungan dari pimpinan yayasan yang memberikan apresiasi yang luar biasa, dukungan juga dari pihak Nakes, dari Puskesmas Padang Pasir, dan yang paling utama itu adalah dukungan dari orang tua murid. Karena vaksin yang dilaksanakan di SD Citra Al-Madinah itu tanpa ada paksaan, itu disosialisasikan secara edukatif dan persuasif, mereka dengan kesadaran sendiri datang ke sekolah dan mendaftar. Vaksinasi yang melibatkan tim Nakes dari Puskesmas Padang Pasir memberikan pelayanan dengan baik kepada para siswa yang hendak divaksin, terlebih dahulu di screening, yakni mengecek kesehatan, mengukur suhu, dan tekanan darah. Siswa yang dinyatakan dalam kondisi sehat baru bisa dilakukan vaksinasi. Untuk jenis vaksin sendiri, pihak Puskesmas menyediakan dosis jenis Sinovac. Sementara itu, Lurah Purus Albana yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi vaksinasi yang digelar oleh SD Citra Al-Madinah. Ia mengapresiasi cara sosialisasi yang digelar oleh SD Citra Al-Madinah dalam mengedukasi orang tua dan siswanya. Lurah Purus Albana mengucapkan, selama masa sosialisasi hingga hari pelaksanaan, dari kelurahan tidak mendengar adanya pemaksaan vaksinasi di sekolah ini. Tentunya kita mengapresiasi cara yang dilakukan pihak sekolah dalam memberikan pembekalan kepada para orang tua, sehingga hampir seluruh siswa di SD mau divaksin hari ini. Pagi ini kita melaksanakan vaksin di SD Citra Al-Madinah, yang mana ketua yayasan dari SD Citra Al-Madinah ini adalah ibu kita sekaligus anggota DPD RI, Ibu Emma Yohana. Hari ini pelaksanaan vaksin yang diakomodir oleh Puskesmas Padang Pasir, yang mana pelaksanaan vaksin di SD Citra Al-Madinah tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang tua untuk anaknya divaksin. Ini tidak lepas dari perannya ketua yayasan. Jadi saya harap untuk pelaksanaan vaksin yang ada di SD Citra Al-Madinah ini berlangsung dengan baik, dan kita juga mengapresiasi kepada keluarga, orang tua dari murid yang telah membawa anak-anaknya untuk melakukan vaksin yang pertama di SD Citra Al-Madinah. Terkait aksi penolakan vaksin dari para orang tua di Kota Padang pada beberapa waktu lalu yang menjadikan vaksin sebagai syarat pembelajaran tatap muka di sekolah, Senator wanita ini mengatakan seharusnya sosialisasi harus lebih dilakukan secara persuasif dan edukatif. Seluruh pemangku kepentingan seharusnya mengevaluasi kembali bagaimana cara mereka mensosialisasikan vaksinasi sehingga tidak ada penolakan secara besar-besaran di masyarakat. Jika sosialisasinya sudah benar, pasti masyarakat dengan sendirinya akan datang untuk memvaksinkan anak-anak mereka.
2 kali ya. Ini pertama ya. Yang kita harapkan nanti ya alhamdulillah anak-anak Citra Madinah semua mau divaksin. Harapan Bapak Pak terhadap anak-anak Pak yang sudah divaksin? Ya kita harapkan pada anak-anak itu, anak-anak ini tergantung orang tuanya sebetulnya. Orang tua pun harus meyakinkan anak-anak kita supaya mereka mau divaksin. Kadang-kadang kan ada juga anak-anak ini tidak mau divaksin. Nah itulah tugas kita orang tua meyakinkan. Atau malah ada juga orang tua yang tidak mau anaknya divaksin. Ini tugas kita sekolah untuk meyakinkan orang tua. Ya kita terima kasih lah pemerintah sudah menjalankan kegiatan vaksin ini. Ini sudah sampai ke anak-anak ya. Alhamdulillah kita harapkan semua divaksin supaya tingkat penularan ini bisa kita tekan terus. Terakhir Pak, minta himbauannya untuk para orang tua mengajak anak-anaknya bervaksin. Iyalah, kita berharap orang tua ini semuanya memahami bahwa jangankan anak-anak, kita pun kan juga perlu divaksin. Jadi anak-anak pun juga perlu divaksin. Ya, seperti yang saya bilang tadi, paling tidak kita bisa maju selangkah menahan penularan COVID. Ya sebetulnya kalau masalah itu kan setiap kita punya hak ya. Saya juga bukan dalam hal setuju atau tidak setuju, tapi saya menyarankan ini kepada pemangku kepentingan, apakah itu wali kota, bupati dan sebagainya. Kita harus lakukan sosialisasi itu secara persuasif dan edukatif. Jadi tidak ada kata-kata paksaan. Karena dengan adanya kata-kata paksaan itu yang membuat penolakan itu sebetulnya. Jadi ini bukannya satu pihak saja, tapi berbagai pihak harus mengevaluasi kembali apakah cara untuk sosialisasi itu udah benar. Ini yang penting. Kalau cara sosialisasinya benar, kami buktikan. Terasa kan? Tanpa ada surat, tanpa ada apa, itu mereka mau. Sebagai Ketua Yayasan, Emma Yohana menyebutkan SD Citra Al-Madinah akan kembali menggelar vaksinasi selanjutnya. Untuk sekarang, vaksinasi sengaja dilakukan pembatasan dalam artian tidak memaksa para siswa untuk divaksin, sehingga memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memikirkan dengan matang dan bijak dalam memahami hal ini.